bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya, semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya, setiap nafasmu, seluruh hidupku, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umiridna waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kemenangan. Jelang iftar TPRI Ramadan juga hadir untuk sekalian. Semoga materi religinya mengandung nilai-nilai keimanan. Saya Mugi Zainal pemirsa, kembali kita di jelang iftar. Masih di rumah saja kan? Ya, selalu saksikan jelang iftar karena jelang iftar insya Allah bisa menemani hari-hari penuh dengan manfaat. Dan pemirsa, materi kita hari ini cukup menarik. Setiap orang pasti menginginkan tubuh yang ideal, siapapun dia. Nah, dengan tubuh yang ideal ternyata tidak hanya sehat untuk tubuh, yang pasti juga bagus untuk kepercayaan dirinya. Nah, bagaimana sih supaya bisa membuat tubuh yang ideal? Apakah kita harus melakukan diet dengan ketat? Dan bagaimana diet yang benar menurut Islam? Nah, pemirsa, kali ini kita akan membahas tema tentang diet menurut ajaran Islam. Dan tepat sekali pemirsa, kita sudah kehadiran dua narasumber yang kompeten untuk membahas ini. Yang satu dari praktisi kesehatan dan beliau juga memiliki rumah sehat holistik di Pasar Segar Depok. Dan beliau juga sering dipanggil dengan familiar Dr. Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok Cahyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bugi, apa kabar? Baik selalu Dok. Sehat ya? Semangat tetap Oke. ya. Dan pemirsa semua, narasumber kita yang kedua, iya, wanita tangguh ya, dan pemimpin yang sukses. Beliau sangat padat aktivitasnya, tapi di tengah aktivitasnya beliau tetap aktif di kajian muslimah dan juga aktif di kegiatan sosial. Beliau juga memiliki usaha kafe ya dan catering. Mak Endes. Ya, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Endang ya, bajunya merah putih nih Bun. Merah kuning ya. Semangat ya. Semangat ya. Alhamdulillah ya. Ya baik, terima kasih udah hadir ya untuk menemani kita di jelang iftar saat ini. Dok, ini tepat banget loh bahasnya. Saya juga seneng nih materi ini nih tentang diet yang benar. Ya? Nah, menurut ajaran Islam, bagaimana nih Dok menanggapi materi ini? Silakan Dok share. Ya, intinya tidak ada diet secara khusus dari Islam ya. Yang paling penting tadi Rasulullah mengatakan makanlah makanan yang halal dan toyib. Jadi bukan hanya halal, tetapi juga harus toyib. Ya. Gitu loh. Yang kedua, bagaimana cara makannya itu yang paling penting juga. Rasulullah kan dengan tangan gitu kan, dengan tangan kanan, ya kan, ngunyahnya juga 32 kali, pelan-pelan. Nah, terus jumlahnya, ya jumlahnya juga begitu. Ini juga menentukan kesehatan. Ya, Rasulullah pun pernah mengatakan, makanlah di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Artinya di sini ada clue bahwa dikatakan makan jangan berlebihan. Dan jenis, nah ini kalau bicara jenis ini nanti ceritanya panjang nih. Gitu loh. Ada satu buku yang pernah saya baca, judulnya Sehat ala Rasulullah. Di situ ternyata diceritakan bahwa Rasulullah itu jarang sekali
memakan makanan dengan menggabungkan antara karbohidrat dan protein ternyata. Nah, itu yang seperti apa, Dok? Contoh misalnya roti, kalau di zaman Nabi kan nggak ada nasi ya. Ya. Roti dicampur dengan daging itu Rasulullah jarang. Biasanya daging campurnya dengan sayur. Kalau roti juga dengan sayur atau kacang-kacangan. Ya, tujuannya apa sih sebetulnya? Karena apa? Karbohidrat dan protein ini sama-sama makanan yang berat, termasuk makanan yang berat, prosesnya itu bisa 4-6 jam gitu loh. Jadi harus diimbangi antara protein dengan serat, ya dalam hal ini adalah buah-buahan dan sayur, atau karbohidrat pun dengan serat, buah-buahan dengan sayur, seperti itu. Ya, pas banget nih kalau ngomongin masalah menu. Karena di samping kita ini seorang pengusaha catering yang Pengusaha sukses. catering ya? Waduh, luar Mandes biasa. ini ya. Nah, yang pasti Mandes kalau program untuk diet dengan makanan dengan yang disajikan juga di kafenya juga itu ya, bagaimana nih kaitannya dengan materi hari ini? Yang pilihan makan apa aja saja sih untuk diet itu? Kalau diet itu yang pasti kalau untuk di restoran saya itu kita pilih makanan yang tidak pakai minyak, jadi rebusan gitu kan. Kalaupun ada minyak tapi sedikit, kayak bakar gitu kan, di roast gitu. Terus sebenarnya sih gampang banget ya Bun, kita kalau mau diet itu perbanyak minum air putih. Nah, ini dia. Perbanyak minum air putih, terus jangan lupa kita harus ikutin sunnah Rasul, makan, minum harus duduk, tidak boleh berdiri. Itu paling penting, karena itu berkesinambungan dengan kesehatan kita. Apabila kita makan Selaras sambil ya? selaras. Selaras dengan Kita makan berdiri, itu minum berdiri itu sangat dilarang sama Rasulullah dan tidak bagus juga buat ngalir ke pencernaan. Nah, ini tepat banget ya kalau berbicara mengenai makan sambil duduk. Ya. Harusnya bagusnya duduk kan ya, yang dianjurkan. Tapi kan saat ini banyak nih pada saat ikut pesta, Standing party. party. Standing Nah, party. itu bagaimana tuh, Dok? Ya tentunya tadi sudah disampaikan bahwa Rasulullah memberikan contoh. Jadi apa yang dicontohkan Rasulullah ini menjadikan ini pasti satu kebenaran dan mutlak betul. itu. Iya kan? Kita percaya kan dua hal, Al-Quran dan hadis. Betul. Hadis datangnya dari apa yang dicontohkan dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Ya artinya di sini bahwa apa yang dikerjakan Rasulullah harus kita ikuti. Begitu juga tadi juga disampaikan bahwa makan seharusnya jangan berdiri. Satu dari adab lah pastinya. Dari adabnya. Yang kedua, secara sains medis kalau kita makannya berdiri itu di dalam sistem pencernaan kita ini ada sphincter, ada klep-klep. Yang dimana klep-klep ini akan terganggu manakala kita posisi berdiri, seperti itu. Ya, jadi akan mengganggu sistem pencernaan itu sendiri. Ya, mudah-mudahan kau udah mengerti mengenai bahwa makan yang lebih bagus dan sehat adalah duduk. Nah, berarti standing partinya pada saat partinya doang, tapi pada saat makannya duduk disiapin ya, mudah-mudahan ya. Ya. Kalau saya cari posisi paling Posisi? pojok, Paling pojok. jongkok gitu. Jongkok. Ada sih kursi tapi sedikit Iya, biasanya gitu ya. ya. Oke. Ya, Dok, berbicara lagi mengenai diet ya, yang benar menurut Islam dan juga benar menurut kesehatan ya kan. Karena saking pengen cepet-cepet kurus gitu. Wah, semua cara ditempuh. Akhirnya berefek yang kurang baik. Kurang bagus. Nah, ini. Ya. Nah, ada juga diet untuk penderita diabetes. Oke. Nah, bagaimana nih kalau untuk yang diabetes, Dok? Oke. Sebetulnya untuk penderita diabetes itu yang paling penting adalah kurangi kalori. Kalori yang dikurangi. Ya. Ya. Yang pertama adalah kurangi kalori, yang kedua perbesar massa otot. Dan ini akan saya jelaskan satu-satu. Kita bicara dulu masalah makanannya. Jadi kalau saya mau tanya nih sama Bu Endang. Bu Endang kalau sarapan tuh makannya apa kalau boleh tahu? Biasanya nih kalau orang rata-rata masyarakat kita nih kalau sarapan apa sih? Biasanya roti, Roti, oke. terus kopi ya, terus kue-kue, Kue-kue. gorengan. Itu kalau di Nasi kampung uduk. nasi uduk. Nah, yang tapi yang berat lebih ya. parah tuh kan udah ada mie, udah ada nasi. Nah, justru itu. Nah, itu gimana, Dok? Oke, kita hitung nih, kita hitung sedikit coba, ya. Kita Ini mau kalau hitung. karena udah paham Iya. kan. Kalau belum paham bagaimana? Udah mie juga, mie instan, udah nasi juga Oke. gitu. Kebutuhan
Manusia untuk orang Indonesia antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki itu 1.500 kurang lebih ya. Yang perempuan adalah 1.100 sampai 1.200. Itu adalah basal metabolic rate. Jadi kalori itu dibutuhkan untuk energi pastinya, satuan untuk energi. Kalori didapatkan dari karbohidrat dan protein dari makanan. Nah, kalau kita berhitung, contoh misalnya, kalau ditanya masyarakat Indonesia makannya kalau sarapan tuh apa? Rata-rata nyebutnya nasi uduk, Dok. Udah nasi uduk, nasinya pakai teman-temannya karbohidrat semua. Karbohidrat apa namanya? Gorengan, mie, gitu kan, dan lain-lain. Oke, itu rata-rata satu piring nasi uduk itu kalau dihitung secara garis besarnya udah 600 kalori. 600 kalori sarapan. Makan siang pakai apa? Nasi Padang misalnya. Saya walaupun orang Jawa, hobinya memang suka nasi Padang. Paling enak. Saya juga suka dong, walaupun orang Palembang. Bu Mugi kan orang Sumatera lah, saya orang Jawa, ya kan? Oke. Nasi Padang, anggap nasi Padang dengan lauk pauknya itu rata-rata 800 kalori. 600 tambah 800 sudah berapa? Sudah 1.400. Udah 1.400, Oke. betul. Belum makan malam. Iya kan? Anggaplah rata-rata orang Indonesia, masyarakat Indonesia memasukkan kalori dalam tubuhnya itu antara 2.000 sampai 2.200 kalori setiap hari. Bayangkan. Padahal kebutuhan kalori maksimal 1.500 bagi laki-laki dan 1.200 bagi perempuan. Itu kelebihan kalori mau dikemanain? Kita 1.000 lebihnya tuh kalau. Nah, kelebihannya berapa kalori? Hampir 800 kalori kan? Ya, nah, 800 kalori itu akan berubah menjadi lemak. Makanya nimbun tuh Makanya pager-pager ya kan, udah Gitu. muncul tuh yang bagian ke depan, ke samping, jadi pagernya banyak ya. Iya, berbicara mengenai seperti ini memang nggak ada habis-habisnya sih dan menarik untuk dibahas. Tapi nanti dulu kita sambung lagi ya Dok Chai dan Bun Endang ya. Dan pemirsa di rumah, tetap di rumah saja ya, tetap ada di channel TVRI DKI di Jelang Iftar. Kami akan kembali lagi bersama Anda tentunya setelah yang satu ini. Dosa dan dosa selama ini aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Oh, kembali padamu. Pemirsa hadir kembali masih di channel Jelang Iftar TVRI dan tetap di rumah kan? Ya, insya Allah Jelang TVRI Ramadan ini bisa menemani pemirsa di rumah serambi menunggu buka puasa pastinya ya. Tema kita subhanallah, diet yang benar menurut kajian Islam bersama narasumber kita Dok Chai, Dr. Cahyo dan Bunda Endang. Lanjut lagi nih Dok Chai. Kalau ngomongin masalah diet, masalah kesehatan sama dokter tuh pas banget ya Bun ya. Betul. Gitu ya. Jadi konsultasinya pas juga gitu ya. Ya, Dok, ada juga yang mengatakan nih kalau penderita yang asam urat, itu kan nggak boleh yang namanya makan kacang-kacangan, hijau-hijau gitu. Itu bagaimana? Gorengan juga gitu. Kalau begitu semua nggak bisa dimakan. Justru itu kan. Jadi ini perlu diluruskan ya pemirsa TVRI di rumah bahwa penyebab penyakit asam urat itu bukan karena makanan. Kalau penyebabnya makanan, saya makan soto Betawi, saya kena asam urat, ibu makan soto Betawi, semua orang makan soto Betawi pasti kena asam urat. Padahal di soto Betawi ada apa tuh? Ada lemaknya juga, santan ya? Ada santan, ada daging, enak banget ya. Juga, enak banget. Ngomong-ngomong, aduh kita lagi puasa nih, ngiler. Abis ini langsung bukber. Oke. Jadi makan nasi Padang. Jadi
Penyebab asam urat itu bukanlah makanan. Makanan hanya sebagai pemicu. Jadi penyebab penyakit asam urat adalah gangguan fungsi organ ginjal. Di mana ketidakmampuan ginjal menetralisir asam urat yang ada di dalam darah. Jadi kalau kita makan makanannya mengandung protein, di mana protein menghasilkan zat sisa yang namanya purin. Purin ini kan harus dinetralisir oleh asam urat. Asam urat itu diproduksi oleh tubuh kita secara normal. Gitu. Pada mereka yang ginjalnya normal, asam urat ini akan terbuang semua lewat urin. Tetapi pada mereka yang fungsi ginjalnya menurun, orang tua misalnya gitu kan, fungsi ginjalnya sudah mulai menurun, itu asam urat akan tidak bisa keluar sempurna, numpuk di dalam darah, mengkristal, masuk ke dalam sendi menjadi penyakit asam urat. Jadi pada pengobatan holistik yang saya lakukan lebih dari 15 tahun, bagi mereka yang menderita sakit asam urat, yang diobati adalah ginjalnya. Tentunya kita melakukan proses detoks terhadap ginjal. Jadi itu diluruskan. Jadi memang Diluruskan, ginjal bukan. iya. Tapi kalau udah terkena, dia juga harus jaga makanan yang tadi. Oh iya dong pasti. Itu udah Untuk pasti, ya? mengurangi kan harus bagi mereka yang terkena harus dikurangi atau bahkan dihindari makanan-makanan dengan mengandung purin tinggi tadi. Oke. Bukan hanya itu tapi tetap ginjalnya harus diobati. Iya, Bu Nendang, kita sering dengar nggak tuh kalau habis makan sebaiknya jangan tidur. Oh iya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kalau habis makan itu bergerak. Nah, ini yang benar yang mana nih, Dok? Gimana Saya tuh? tanya siapa nih? Bu Bu Nendang? Endang? Mau nanggapin juga nih. Yang benar gimana Yang sih? benar sebenarnya kalau habis makan nggak boleh tidur ya dok Nggak ya. boleh tidur, Karena iya. kan pencernaannya masih belum ke bawah ya atau apa namanya nasinya. Gitu, jadi nanti bisa keluar lagi. Udah gitu juga itu kan metabolisme tubuh kita pada saat tidur itu kan nggak berjalan. Melambat. Melambat. Iya. Jadi akhirnya makanan itu tidak terserap bagus oleh tubuh kita. Jadi lebih baik setelah makan jangan langsung bergerak juga gitu kan, tapi dulu sebentar dulu baru jalan lagi begitu. Iya. Nah, kalau Dok Cai gimana? Iya, penjelasannya habis makan tidak boleh tidur karena di saat kita tidur semua fungsi organ itu akan melemah, termasuk organ-organ sistem pencernaan. Sehingga padahal di saat kita di saat ada makanan masuk dalam sistem pencernaan, ini harus maksimal kerja dari usus. Kalau ususnya gerakan peristaltiknya itu melemah, produksi dari enzim-enzim pun berkurang akibat tidur. Ya pada akhirnya terganggu, bukan karena nggak masuk Nggak ke masuk bawah. ke pencernaan ya, Bukan kan maksudnya. gitu penjelasannya. Oke. Ya. Jadi intinya kalau bisa setelah makan sebaiknya kita Ya juga jangan terlalu beraktivitas terlalu banyak, misalnya habis makan langsung olahraga itu juga Fitness. nggak boleh. Oke. Seperti itu, ya biasa lakukan kegiatan biasa aja. Iya. Seperti Nah, itu. Dok, kalau misalnya pengen dietnya kenceng nih, biar cepet kurus banget, itu bisa aerobik atau senam untuk menurunkan berat badan sampai berjam-jam. Itu boleh nggak sih, Dok? Ya, olahraga itu penting dalam menjaga kesehatan, dalam hal ini juga dalam rangka menurunkan berat badan. Iya. Manakala ada satu metode diet atau metode menguruskan berat badan tanpa olahraga itu salah. Karena bagaimanapun yang benar adalah diet diimbangi dengan olahraga. Olahraga, Tetapi ya. olahraga di sini harus teratur, terukur sesuai umur. Kenapa? Karena olahraga yang tidak teratur, ya tidak terukur dalam hal ini terlalu berlebih intensitasnya, ya itu justru akan meningkatkan proses oksidasi dalam tubuh terlalu berlebih juga. Ini yang bahaya. Orang yang kelebihan olahraga itu akan meningkatkan terjadinya radikal bebas terbentuk 6 kali lipat. Wow. Bahaya Bahaya ini. juga ya. Kan Bahaya banyak ya. kasus contoh. Kalau udah yang edik banget gimana tuh dok? Ada teman saya usia 40 ke atas, itu hobinya Iya, tuh, harus diingatkan. apa namanya aerobik di rumah. Iya. Itu Jadi hebat udah banget, kayak luar biasa. apa ya, udah jadi habit gitu loh ya. Iya, harus gimana? diingatkan. Cuman kembali lagi bahwa manusia adalah makhluk makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, adalah manusia adalah makhluk yang paling mudah beradaptasi dengan kondisi apapun. Dengan kondisi suhu ekstrim, dengan makanan minim, dengan air yang sedikit, itu bisa beradaptasi. Ya, oleh karena itu kalau memang tubuhnya bisa beradaptasi dengan aktivitas akibat olahraga yang berlebih, it's okay. Tetapi manakala tubuhnya tidak bisa beradaptasi, ini yang jadi masalah. Apalagi tadi faktor U ya, Dok. Faktor U, Wah, betul. Kan kemarin itu ada dia. cerita tuh, Betul. ada seorang artis yang meninggal mendadak padahal tubuhnya sehat, habis olahraga
tiba-tiba kena serangan jantung. Itu kenapa? Kalau saya menganalisa karena terlalu diforsir olahraganya. Olahraga juga nggak boleh berlebihan, Bu Mugi. Oke, Kebanyakan oke. gitu. Jadi itu loh Bu Endang, jangan berlebihan. Segala hal itu emang nggak boleh berlebihan ya Iya, Dok harus ya. sedang-sedang saja kan. Termasuk diet juga nggak boleh yang terlalu Ekstrim, ekstra, iya, kayak Olahraga diet yang bagus gitu itu ya. apa tuh ada kalau diet usia apa lanjut? namanya diet ala apa Korea Ekstrim banget. K-pop. Ah, Wah, itu. diet hanya makan timun selama Aduh, sebulan. Nah, itu juga Gimana nggak tuh benar. Dok? Ada keto, Diet keto. itu masih bagus ya dok? Kembali lagi tergantung dari kondisi tubuhnya masing-masing. Ntar nih, kapan-kapan kita ngomongin masalah diet keto. Yang pasti kalau ngomongin Sambung masalah ya. diet itu memang menarik dimanapun topiknya ya. Apalagi perempuan ya. Iya. Nah pemirsa juga pasti menarik kan kalau kita bahas masalah diet. Tapi kita jedah dulu ya, jangan kemana-mana ya, stop di rumah. Oke, tetap di rumah dengan jelang iftar tentang diet dengan cara yang benar. Baik, kami kembali lagi setelah yang satu ini pemirsa. Tetap di channel TVRI Jelang Iftar. Dan jangan kemana-mana, masih di rumah kan pemirsa? Iya, tema kita diet yang benar dalam ajaran Islam. Dok Chai dan Bunda Endang narasumber kita. Lanjut lagi ya, karena tema ini memang menarik banget buat dibahas ya. Dok dan Bunda Endang, sering banget ya kita dengar, udah makan belum? Udah gitu kan. Yang dimakan apa? Mie. Yang dimakan apa? Udah, yang penting kenyang, ya kan? Seperti itu ya. Apalagi menu untuk anak-anak ya. Nah, ini bagaimana Dok untuk menanggapi hal ini? Apalagi kalau misalnya orang di kantoran kan, kalau makan kan pada jam siang ya kan? Ya udah makan yang ada deket-deket sana gitu, seperti itu. Nah, bagaimana menanggapi dengan makan asal kenyang tapi nggak tahu nih gizinya kayak mana? Gitu. Silakan Dok untuk komentarin ini. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh salah satu ahli nutrisi dunia namanya Dr. Bernard Jensen mengatakan hampir 60% kasus penyakit kanker itu disebabkan karena gangguan pencernaan. Dan gangguan pencernaan pastinya berhubungan selalu dengan makanan. Juga. Jadi artinya gini, pertanyaannya lagi, kita makan buat hidup atau hidup buat makan sih? Ayo. Kita Makan buat hidup makan atau hidup buat makan? Makan buat hidup. Makan buat hidup kan. Nah, Iya. pertanyaannya, kita makan ini selain buat hidup, sebetulnya buat apa kita makan? Apakah hanya sekedar menghilangkan rasa lapar? Tapi ternyata tidak. Bahwa yang kita makan itu untuk memenuhi kebutuhan akan sel tubuh kita. Di mana tubuh kita dibentuk oleh bagian yang terkecil adalah sel. Iya. Makanya di sini kalau ingin buat tubuh kita sehat dan kuat, buatlah sel tubuh kita sehat dan kuat pula. Pertanyaannya, apa yang dibutuhkan sel tubuh kita? Adalah nutrisi yang cukup dan seimbang. Ini masalah cukup dan seimbang nih kan panjang ceritanya. Untuk ngukur-ngukur, nimbang-nimbang. Iya, tadi kan kayak kalori Iya, harus betul. berapa, protein Iya, harus seimbang semua. Betul. Nah pertanyaannya apa yang kita makan hari ini itu sesuai tidak dengan apa yang dibutuhkan sel tubuh kita. Iya. Oleh karena itu, kenapa penyakit jantung, koroner, dan stroke menjadi pembunuh nomor 1 di dunia? Disusul dengan penyakit kanker, dan Indonesia ditetapkan oleh WHO menjadi negara ke-6 penderita diabetesnya. Ini semua karena gaya hidup yang tidak bagus, yang tentunya kalau bicara gaya hidup, hampir 80% selalu berhubungan dengan apa yang kita makan. Makan, betul. Jadi makan yang benar itu, ya makan jangan berlebihan. Seperti yang sudah diajarkan Rasulullah ya, jangan berlebihan ngunyahnya makan. 32 kali, Betul. pelan-pelan. Mulailah dengan makan yang manis-manis, dalam hal ini adalah buah. Kalau Rasul juga kalau nggak salah dalam satu buku yang judulnya tadi saya sampaikan, Sehat ala Rasulullah, itu sebelum makan memulai kalau bahasa Jawa itu dulit. Dulit itu apa bahasa Indonesianya? Nyolek ya. garam. Lalu dimut. Tujuannya apa? Supaya garam ini kan sifatnya basah. Ya. Nah, supaya pencernaan kita menjadi bagus, terhindar dari penyakit emah.
Seperti itu. Makanya garam itu jangan di dapur, garam itu letaknya di meja. Makanya disebut garam meja. Yang benar nih buat ibu-ibu nih ya. Nggak, ibu-ibu di rumah kalau masak jangan pakai garam. Garamnya itu dimasukin di saat makanan sudah jadi. Oh, Itu yang seperti paling benar. itu. Nah, ini dia Iya. tips juga nih. Kebetulan kan ini lagi puasa. Iya. Jadi nanti kalau kita lagi buat makan sahur dan berbuka, tadi tips dari Dokter Cahyo ya, Iya. garam itu jangan dimasak pada saat Pada kita saat masak, karena dia akan masak rusak. ya. Oh gitu, Gitu loh, Dok. garam itu bagusnya di saat kita sedang makan, makanya disebut garam meja. Kan bukan garam dapur namanya. Iya, garam iya, meja iya, kan. iya, betul, Gitu. betul. Jadi kalau misalnya yang memang hobinya garamnya banyak tinggal nambah. Iya. Yang enggak gitu. Bisa diracik Kalau gitu sendiri. gula juga kali ya, Dok? Gula juga dengan Kalau dimasukin atau gula gimana? saya terus terang dengan usia seperti kita nih, kembali lagi ke kita, bahwa ya saya sudah tidak lagi menganjurkan bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TVRI di rumah untuk mengkonsumsi gula pasir. Nah, gimana ini? Iya, karena gula Apalagi pasir. nanti mau lebaran, kue Betul. manis-manis, minuman pada saat berbuka, ini semua manis-manis ini ini. menarik nih. Kemarin ada cerita dari salah satu pasien saya. Dia bilang, "Dok, saya ini udah nggak pernah makan daging, saya nggak pernah makan santan-santan, tapi kenapa saya kena stroke? Darah tinggi saya selalu tinggi." Istrinya nyolek, "Iya, Bapak nggak pernah kena stroke, tapi Bapak setiap malam makannya roti. Kalau udah makan roti, itu bisa setengah loyang habis." Waduh. Nah, saya bilang roti ini lebih jahat daripada daging kambing. Karena daging kambing tanpa lemak adalah makanan sehat, tidak berkolesterol. Coba lihat orang Arab. Iya, Makanya iya. kan daging. Iya, Tapi kalau kita ke Arab Saudi, kan jarang orang sakit di sana. iya betul. Rumah sakit ramainya sama orang Indonesia, Indonesia. ya. Karena apa-apa jadi makan gitu loh. Termasuk roti-roti yang penuh dengan gula pasir, mentega, macam-macam. Ini yang menyebabkan tubuh kita jadi tidak bagus. Berarti ini ilmu juga nih buat kita, Bu Nendang ya. Nah, sering nggak Bu Nendang? Kalau kita tuh, sekarang ini kan banyak banget minuman saset-saset tuh. Betul. Minuman kekinian. Oh, itu minuman zaman now. Zaman Apalagi now. di kafe Bu Nendang, kalau kafe Bu Nendang gimana tuh? Kebetulan alhamdulillah kita nggak ada yang di mix sama minuman itu. Kita semua rata-rata fresh. Adanya fresh juice, terus juga bikinnya malah rempah-rempah. Jadi ada jamu-jamuan, namanya empon-empon. Iya, Terus iya. ada apa? Bir peletok, Bir gitu peletok, kan. iya, Jahe dari- merah, gitu-gitu. Kita malah ada karena mungkin selera Nusantara ya restorannya. Gitu. Jadi ini kita bagus banget nanti kalau kita kapan-kapan bukbernya di Boleh. tempatnya Bu Nendang ya, Dok ya. Nanti ya kalau ada wabahnya selesai. Insya Allah ya. ya, Iya. buka lagi. Iya, baik Dok Cai dan Bu Nendang, nggak kerasa banget waktu Udah kita. habis nih waktunya. Iya, Udah nggak habis. terasa Waduh. banget ini. Aduh, pengen bincang lebih banyak lagi ya. Next, insya Allah kita Oke. bisa bincang-bincang lagi. Ya, di kesimpulan sedikit memberikan pesan, Dokter Cahyo, silakan. Kesimpulannya nggak panjang-panjang, you are what you eat. Dirimu adalah apa yang kamu makan. Jaga makan supaya tubuh kita tetap fit dan bugar. Amin. Gitu. Silakan Bu Nendang. Makanlah sebelum lapar dan sudahi sebelum kenyang. Itu aja. Baik, yang pasti pemirsa, apa yang disampaikan oleh narasumber kita mudah-mudahan bisa menjadi wawasan, termasuk juga saya ya. Jadi kita di rumah saat ini juga ada pentingnya. Petik hikmah yang positif. Dan diet yang benar dalam ajaran Islam, kita mengikuti sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita ikuti Rasulullah karena panduan kita, panutan kita. Insya Allah yang pasti selalu menggunakan makanan yang halal dan hindari yang haram agar kita juga berkah, kita juga sehat ya. Baik pemirsa, saya Mugi Zainal dan kru yang bertugas hari ini, termasuk juga Dokter Cahyo, terima kasih banyak. Sama-sama. Bu. Dan juga Bunda Endang ya, dan juga penyanyi kita Jati dan Jitu juga dengan Mas Ajis, organnya juga, terima kasih semuanya sudah melengkapi acara Jelang Iftar semakin semarak dan mudah-mudahan Jelang Iftar ini selalu dinanti dan semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We here on this special day
Our hearts are full of pleasure, a day that bring the two of you close together. We've gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Raise your hand and make dua like a prophet on us, and with one voice let us say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakum.